Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Abdul Hamid Al-Ghifari di channel Pepatah Bahasa Sunda dan Bahasa Indonesia Campuran. Baik sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sharing atau membahas tentang siapa saja sih musuhnya setan itu. Mungkin sahabatku sekalian ada yang mau bermusuhan dengan setan? Oh, jelas tentu mau. Kalau saya pasti mau bermusuhan dengan setan ya. Karena itu sangat sesuatu yang menjadi jihad fisabilillah lah, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Kalau misalkan ingin lebih mengetahui, tetap di channel Abdul Hamid dan tonton video ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham ya. Dan jangan lupa di bawah ada tombol like, comment, share, and subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih, supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberi manfaat untuk sahabat-sahabat kita. Baik sahabatku sekalian, di zaman Rasulullah SAW ada satu jin yang diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dan kata Allah, diperintahkan kepada si setan tersebut untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Jadi Allah memerintahkan kepada setan untuk datang kepada Nabi Muhammad dan menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Sehingga si setan tersebut datang kepada Nabi Muhammad dan meminta pertanyaan kepada Nabi Muhammad karena untuk menjawabnya. Kata Nabi Muhammad hanya mengatakan seperti ini, "Hai setan, dari umatku siapa saja yang menjadi musuhmu? Ada berapa musuhmu?" Kata si setan tersebut, "Hamsata asyarah," yaitu ada 15 golongan atau 15 bagian yang menjadi musuhku. Yang pertama musuh setan adalah anta ya Muhammad. Begitu kata si setan. Engkau ya Muhammad. Ya, itu yang pertama musuh setan itu adalah nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang menjadi musuh setan itu adalah imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Nah, kalau misalkan sahabatku sekalian saat ini menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin rumah tangga, pemimpin untuk dirinya sendiri, pemimpin untuk kampungnya, atau pemimpin untuk desanya, ataupun pemimpin untuk negara ini. Nah, salah satu kalau misalkan kita ingin menjadi musuhnya setan, maka kita harus menjadi pemimpin yang adil. Ketiga adalah goniun mutawadiun. Siapa itu? Yaitu orang yang kaya raya, baik hatinya, kemudian dermawan dan suka memberi, suka sodakoh, suka infak. Itu yang ketiga golongan orang-orang yang menjadi musuhnya setan. Goniun mutawadiun, yaitu orang yang kaya dan suka memberi kepada orang yang membutuhkan, dalam artian dermawan. Baik, dan yang keempat yang menjadi musuhnya setan adalah tajirun sodikun. Siapa itu? Pedagang yang benar. Benar di sini bagaimana? Benar di sini adalah pedagang-pedagang yang tidak berlebih-lebihan dalam berdagangnya, dalam artian mengambil batiknya dan juga mengambil keuntungannya. Kemudian ada juga pedagang untuk hal timbangannya itu dikurangi ataupun ditambahkan. Nah, itu salah satu pedagang yang menjadi rekannya setan. Kalau misalkan kita ingin menjadi pedagang yang menjadi musuhnya setan, maka kita dalam berdagang harus benar, sidik, harus benar dalam hal berdagang. Lalu yang kelima yang menjadi musuhnya setan adalah alimun musolli yatakhasiun, yaitu orang alim ya, orang yang berilmu dan sholatnya khusyuk ya. Ketika kita ingin menjadi musuh setan, maka sholat kita harus khusyuk. Khusyuk itu tidak memikirkan dunia dan memikirkan yang lainnya ketika kita sedang sholat. Lalu yang keenam menjadi musuhnya setan adalah mukminun nasiun, yaitu yang suka memberikan ceramah atau orang yang suka memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada hal kejahatan.
biasanya mungkin guru-guru kita, para ulama, para kiai, para ustadz, ya, orang yang suka berceramah, orang yang suka berdakwah. Tetapi bukan hanya ulama, ustadz, dan para kiai saja, kita pun dari golongan manusia biasa mampu untuk menjadi orang-orang yang menyebarkan kebaikan atau memberikan nasihat atau memberikan pepatah. Itu kepada siapa? Ya minimal kepada rekan-rekan kita lah, kepada sahabat-sahabat kita. Yang ketujuh, musuh setan adalah mukminun rohimun, yaitu orang mukmin yang memiliki hati atau memiliki rasa kasih sayang, ya, tidak pemarah, kemudian tidak arogan, kemudian tidak kasar, tetapi memiliki hati yang lembut, ya, kepada anak kecil, penyayang, pada usianya lebih tua dari kita, menghormati dan selalu takdim. Itu salah satu yang ketujuh dari musuhnya setan. Lalu yang kedelapan, musuhnya setan itu adalah taibun sabitun ala taubatihi. Orang mukmin yang gemar, yang suka tobat nasuha kepada Allah, yaitu tobat yang sesungguh-sungguhnya, tidak akan mengulangi kepada dosa itu. Dan yang kesembilan yaitu mutawaraun anil harami, atau teliti dalam hal masalah makanan yang halal ataupun yang haram, dalam artian tidak memakan makanan yang haram, intinya seperti itu. Dan yang ke-10 yang menjadi musuhnya setan itu adalah mukminun yadawamu ala taharah, yaitu orang mukmin yang sering berwudu atau sering bersuci, dalam artian dawam wudu, ya, ketika dia batal dari wudunya selalu wudu lagi, bukan hanya wudu ketika akan sholat saja, tetapi dalam hal melakukan aktivitas apapun di dalam kehidupan sehari-harinya dia selalu berwudu atau bersuci. Dan yang ke-11 sahabatku sekalian, yang menjadi musuhnya setan itu adalah mukminun kasiru sodakoh, yaitu adalah orang mukmin yang suka bersodakoh atau banyak bersedekahnya, banyak memberinya, walaupun itu 1.000 rupiah, tetapi kalau misalkan kita sering memberinya, maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjadi musuhnya setan. Dan yang ke-12 yang menjadi musuhnya setan itu adalah mukminun husnul khuluq, yaitu orang mukmin yang baik akhlaknya. Kemudian yang ke-13 yaitu mukminun yanfa'unas, yaitu orang mukmin yang bermanfaat bagi mukmin yang lainnya. Karena dalam hadis juga ada khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna atau yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu juga termasuk ke dalam golongan musuhnya setan. Dan yang ke-14 yaitu adalah hamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran dan suka mendawamkan Al-Quran, dalam artian orang yang hafal Al-Quran, ya, kemudian orang yang suka mendawamkan atau sering membaca Al-Quran, ya, walaupun itu hanya 1 huruf, tetapi kalau misalkan sering, Yasin 1 detik baca lagi Yasin, tak jadi masalah, yang penting mendawamkan membaca Al-Quran, begitu. Dan yang terakhir yaitu qaimun bilail wa nasuniyam, yaitu bangun di sepertiga malam atau di tengah malam, di saat orang-orang tertidur, dalam artian suka ibadah di malam hari atau tahajud. Itu termasuk ke dalam orang-orang yang menjadi golongan musuhnya setan. Sahabatku sekalian, mungkin di antara kita ada sebagian yang sering kita lakukan dan itu menjadi musuhnya setan. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjadi musuhnya setan, bukan menjadi sahabat atau rekannya setan. Dari Abdul Hamid Al-Ghifari, konten pepatah bahasa Sunda dan bahasa Indonesia campuran cukup sekian. Apabila banyak sekali kekurangan mohon dimaafkan. Sekali lagi
Apabila banyak yang salahnya, itu jelas kebodohan dan kealfaan dari diri pribadi saya. Dan apabila ada yang betul, mungkin itu salah satu bentuk menuju menjadi musuhnya setan, yaitu sering memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatku sekalian. Sekali lagi, apabila ada yang perlu dikoreksi, silakan diisi di kolom komentar. Apabila bermanfaat, mohon di-share di sosial media sahabat-sahabatku sekalian. Terima kasih. Dari Abdul Hamid Al-Ghifari pamit. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.